Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan dalam mata kuliah analisa numerik dan program komputer, di mana topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mencari akar-akar persamaan nonlinear dengan metode Newton. Tapi sebelumnya uh, diminta untuk mendukung video pembelajaran ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya supaya uh, Sobat IP yang saya hormati bisa memperoleh notifikasi untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, kita akan mulai pembahasan tentang materi metode numerik, analisis numerik, dan program komputer untuk topik penyelesaian mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode Newton, di mana sifat-sifat daripada metode Newton itu kalau kita bandingkan dengan metode yang kita pelajari sebelumnya, yaitu metode bisection dan regula Falls, ya. Di sini ada beberapa sifat dari metode Newton ini. Pertama adalah kita tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda seperti yang dilakukan oleh dua metode sebelumnya, yaitu regula Falsi dan bisection. Kemudian yang kedua adalah konvergensi lebih cepat kita peroleh. Dan yang ketiga adalah perlu menghitung turunan pertama fungsi. Ya, fungsi dalam hal ini fungsi non linear. Ya, ilustrasi gambarannya diperlihatkan seperti ini, ya, di mana terdapat sebuah fungsi yang digambarkan dengan grafik lengkung seperti ini, ya, di mana di sini kita menetapkan titik X, kita sebut sini X1, kemudian ada titik X2, ya. Masing-masing kita akan menentukan bentuk fungsinya, ya, berapa nilai daripada fungsi di titik X1 dan berapa nilai daripada fungsi di titik X2, ya. Maka X yang kita cari kita sebut dengan X taksiran, ya, XT, yaitu mencari pertemuan antara garis singgung di titik X1 dan garis singgung di titik X2. Ya, kita akan mencari pertemuannya, dan itulah X taksiran. Ya, X yang kita akan cari sebagaimana di dalam metode-metode sebelumnya, bahwa tentu saja dengan konsekuensi error, ya, dengan konsekuensi error, dan kita akan tetapkan berapakah besaran error yang akan ditoleransi. Ya, algoritmanya seperti ini, ya. Jadi ini agak tertutup, ya. Pertama adalah kita bisa lihat di flowchart ini,
Ya, pertama-tama kita tentukan titik X1 ya. Jadi kita tentukan titik X1-nya, kemudian kita hitung fungsinya ya, nilai fungsinya. Dan kemudian kita diferensiasi, kita turunkan satu kali, kemudian kita hitung berapa nilai turunan. Jadi setelah kita memilih nilai daripada X1, lalu kita menentukan nilai fungsinya dan nilai turunan fungsinya, turunan pertama fungsinya. Lalu kita akan menghitung X2, di mana X2 ini akan menjadi X taksiran, di mana X2 itu adalah X1 kurang Fx1 dibagi dengan F aksen X1. Jadi nilai X2 ya, nilai X yang kita akan jadikan sebagai X taksiran, X yang kita cari, itu sama dengan X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1. Aksen menunjukkan bahwa dia penurunan, ya, penurunan pertama, diferensiasi pertama. Lalu kita hitung Fx2, ya, kita hitung Fx2. Setelah dihitung Fx2 lalu diuji, ya, lalu diuji apakah Fx2 itu lebih kecil sama dengan error yang kita tentukan. Ya, jadi nanti kalau di dalam programnya juga kita harus masukkan atau kita tetapkan nilai error yang kita akan toleransi. Ya, nilai error yang kita akan toleransi. Jadi di sini ditambahkan eh, nilai error, ya, nilai error. Jadi di sini tadi diuji apakah fungsi X2 tadi lebih kecil sama dengan error. Jika benar, maka X taksiran sama dengan X2. Ya, X taksiran sama dengan X2. Ya, lalu kita kembali ke sini. Ya, sorry, saya ulang. Ya, ini T ini bukan true. Ya, T ini bukan true, tapi tidak. Ya, sorry. Ini tidak, karena true, karena di sini Y itu ya. Ya, bukan true, sorry, ini bukan true, tapi ini adalah tidak, artinya tidak memenuhi, gitu ya. Saya ulang, jika nilai daripada Fx2 lebih kecil sama dengan error yang kita sudah tetapkan, itu tidak memenuhi syarat, maka X taksiran sama dengan X2. Ya, ya, X taksiran sama dengan X2. Lalu kita hitung lagi berapakah F tadi, Fx taksiran tadi. Lalu kita hitung juga turunannya. Lalu kita hitung lagi Fx2, X2 baru. Itu sama dengan X taksiran yang kita tadi sudah tetapkan dikurang Fx taksiran dibagi dengan F aksen taksiran. Ya. Lalu dihitung Fx2 yang baru, dihitung Fx2 yang baru, lalu diuji lagi, ya, diuji lagi apakah Fx2 lebih kecil sama dengan error. Kalau tidak memenuhi syarat, maka X taksiran memiliki nilai yang baru, yaitu X2 yang baru. Ya, X2 yang baru diuji lagi, dihitung lagi fungsinya, lalu dihitung lagi fungsi turunan pertamanya, lalu dihitung lagi X2 yang baru, lalu dihitung lagi Fx2, nilai fungsi X2 yang baru, diuji lagi. Ya, diuji lagi apakah Fx2 itu lebih kecil sama dengan error yang ditoleransi. Kalau dia sudah memenuhi, jadi di sini ya, maka itulah yang kita cari. Di mana akar itu adalah X2 yang terakhir. X taksiran yang kita cari.
selesai, ya, selesai. Jadi itu yang diuraikan di dalam langkah-langkah ini, ya, ini yang diuraikan dalam langkah-langkah ini. Kemudian kita lihat bagaimana ilustrasi penghitungannya, ya. Jadi ini bentuk-bentuk persamaan garis singgungnya, ya, persamaan garis lurus yang menyinggung kelengkungan tadi, yaitu f aksen x2 sama dengan fx2 dibagi dengan x2 kurang x3, atau secara umum kita tulis bahwa f aksen xn sama dengan fxn dibagi xn kurang xn tambah 1, atau ditulis secara umum formulanya adalah untuk mencari nilai x taksiran, yaitu xn tambah 1 sama dengan xn kurang fxn dibagi f aksen xn. Ya, ini adalah memperlihatkan penurunan daripada bagaimana memperoleh formula xn tambah 1 sama dengan xn kurang fxn dibagi f aksen xn. Ilustrasi penghitungannya kita bisa lihat dari contoh ini, ya, contoh soal ini, di mana, ya, terdapat sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0, ya. Jadi saya ingin memberitahu bahwa ini bisa kita tulis, ya, bisa kita tulis secara umum, ya, bisa kita tulis secara umum, bahwa, ya, bahwa fx itu sama dengan katakanlah koefisien 1, ya, koefisien 1 di sini. Karena tidak harus 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Koefisien katakanlah K1, X pangkat N, ya, X pangkat N, ya, ditambah koefisien K2, X pangkat N kurang 1, ditambah koefisien K3, ya, K3 X pangkat N kurang 2, ditambah koefisien K4. Ya, jadi karena di sini ada 4 suku, maka ini kita akan menentukan koefisien K1 untuk suku pertama, koefisien K2 untuk suku kedua, koefisien K3 untuk koefisien K3 untuk suku ketiga, dan koefisien K4 untuk suku keempat. Ya, di masing-masing suku itu dengan ordennya masing-masing, di mana, ya, di mana K3 berhubungan dengan orde 3, K2 berhubungan dengan orde 2, ya, K1, ya, saya ulang, K3 kita sebut saja di sini K3 berhubungan dengan orde 3, K2 berhubungan dengan orde 2, K1 berhubungan dengan orde 1, dan K atau K tanpa indeks, ya, atau K0, boleh disebut K0, itu berhubungan dengan orde 0. Ya, itu untuk memudahkan. Ya, tetapi di dalam implementasi program yang menyertai perkuliahan ini dipilih sebagai K1 berhubungan dengan orde 3, K2 berhubungan dengan orde 2, K3 berhubungan dengan orde 1, dan K4 berhubungan dengan orde 0. Kemudian error yang ditoleransi ditetapkan sebesar 0,0001. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Berapakah nilai X-nya, akar-akarnya? Ya. Maka ditetapkan. Ya, kita akan masukkan berapakah nilai X1. Di sini dipilih 1. Lalu dihitung fx1-nya, diperoleh sebesar minus 4, jadi ganti X-nya dengan 1, diperoleh fx1-nya sama dengan minus 4, turunan pertamanya f aksen X1, ya,
itu diperoleh sama dengan 2. Lalu dihitung X2 sama dengan X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1, maka diperoleh nilainya itu sama dengan 3. Lalu kita hitung Fx2 yang diperoleh sebesar 24. Ya, lalu ini kita absolutkan karena ini bisa jadi hasilnya negatif, bisa positif. Ya, maka di sini kita absolutkan. Jadi diabsolutkan nilai absolut daripada Fx2 itu sama dengan 24 diuji apakah sudah lebih besar atau sama dengan error toleransi. Jika tidak, jika belum, maka perhitungan diulang. Ya, dengan X2 yang terakhir kita peroleh itu menjadi X1 yang baru. Ya, X2 yang kita peroleh tadi menjadi X1 yang baru. Dihitung lagi berdasarkan prosedur ini sampai kita peroleh syarat absolut Fx2 terakhir itu lebih besar atau sama dengan, jadi ada tanda sama dengannya, error yang ditoleransi. Ya. Maka X yang kita cari disebut di dalam program tadi nanti disebut sebagai XT itu sama dengan X2 yang terakhir yang memenuhi kondisi lebih besar sama dengan error yang ditoleransi. Ya, seperti itu. Ya, hasilnya. Ya, hasilnya itu kita bisa lihat seperti ini. Ya, hasil perhitungan yang berulang-ulang itu kita dapati dalam 5 langkah, 5 iterasi. Jadi 5 iterasi kita ketemu hasilnya dengan error toleransi 0,0001, ya, dengan 5 iterasi. Ya. Bagaimana programnya? Ya, dibuat programnya dengan menggunakan bahasa C++. Jadi di sini pertama ditentukan compiler direktifnya, ya, pengarah kompilasinya. Pertama dengan include iostream.h. Jadi tagar include iostream.h karena kita menggunakan kata-kata kunci output input output, ya. Kemudian disertakan tagar include math.h karena kita menggunakan fungsi-fungsi matematis seperti power, ya. Kemudian include conio.h, ya, tagar include conio.h karena digunakan keyword, ya, untuk menghambat hilangnya hasil yang kita peroleh, dan kemudian untuk maksudnya untuk layar tetap diam, ya, untuk melihat hasilnya. Kemudian disertakan tagar include io_manip.h memanipulasi input output sehingga tampilannya di layar bisa lebih teratur. Ya. Kemudian void main, ya, buka kurung karawal itu deklarasikan tadi konstanta 1 untuk koefisien suku pertama, K2 untuk koefisien suku kedua, K3 untuk koefisien suku ketiga, dan K4 untuk koefisien suku keempat, ya. Ini kalau ordernya berurutan, ya. Kalau ordernya berurutan. Kalau ordernya katakanlah hanya ada order 3, kemudian order 1, itu berarti K2 sama dengan 0. Ya. Jadi ini K1 berhubungan dengan order 3 dalam contoh kasus, K2 berhubungan dengan order 2 dalam contoh kasus, K3 berhubungan dengan order 1 dalam contoh kasus, dan K4 berhubungan dengan order 0 dalam contoh kasus. Karena keempatnya ada, maka ini nilainya ada, ya, sesuai nilai koefisiennya. Yaitu kita input K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 1, K3 sama dengan min 3, dan K4 sama dengan min 4. Kita input.
input dari keyboard. Ya. Lalu dideklarasikan variabel-variabel real, ya, yaitu x, x1, x2, fx, maksudnya nilai fungsi x, nilai fungsi s1, nilai fungsi x2, ya, yang dicari, lalu error kita input, ya, errornya kita input. Lalu kita clear screen, sorry. Lalu kita clear screen supaya hasil-hasil hasil-hasil yang terjadi dalam proses komputasi sebelumnya itu hilang dari layar. Jadi hasil-hasil yang uh, diproses, ya, pada sebelum ini, ya, itu hilang dari layar. Artinya kita benar-benar hanya melihat hasil yang kita proses pada saat ini. Ya. Jadi di clear screen, bersihkan layar. Ya. Kemudian, ya, di sini, ya, di sini diinput, ya, diinput dengan cara menampilkan kalimat pertama selamat datang di semesta C++ sebagai, ya, bagian awal dari pertemuan kita waktu itu. Kemudian masukkan koefisien K1 sebagai suku pertama, di mana kita harus memasukkan nilai itu berdasarkan permintaan komputer ini yang dirancang. Lalu cin K1. Cin ini perintah untuk masukkan nilai dari keyboard. Berapa yang kita masukkan nilai dari keyboard itu akan menjadi nilai K1. Oke. Kemudian yang kedua, masukkan koefisien K2, ya, masukkan koefisien K2, kita masukkan berdasarkan bentuk persamaan di soal, ya, berapa yang kita masukkan dari keyboard itu akan menjadi nilai koefisien suku kedua. Kemudian masukkan koefisien K3, ya, yaitu koefisien yang pada suku ketiga. Berapa yang kita masukkan dari keyboard itu akan menjadi nilai koefisien di suku ketiga, yaitu K3. Masukkan koefisien eh, apa ini, K4, ya, K4, ya, berdasarkan soal yang kita uh, dapatkan, maka berapapun yang kita masukkan dari keyboard itu akan menjadi nilai K4. Lalu masukkan nilai X pilihan yang kita pilih pertama, masukkan nilai X yang dipilih pertama, ya, berapapun yang kita masukkan dari keyboard itu akan menjadi nilai X. Lalu masukkan nilai error, ya, nilai error toleransi, ya, di Listoras tadi menggunakan 0,0001, ya. Kalau kita ikuti dengan berdasarkan soal yang diberikan, uh, besaran-besarannya, maka error itu kita harus masukkan sebesar 0,0001. Berapapun nilai yang kita masukkan dari keyboard itu akan menjadi nilai error toleransi, ya. Lalu cout ganti baris, and line itu artinya ganti baris. Lalu cout X, ya, sebagai topik kolom, ya, judul kolom X. Lalu diatur lebarnya sebelas 15 karakter. Set width, ya, set W itu singkatan dari set width, itu 15 karakter. Kemudian fx itu adalah kolom untuk nilai fx, diatur lebarnya 15. F aksen X itu adalah nilai dari judul kolom daripada turunan pertama, diatur lebarnya 15, ya, ini tergantung selera, ya, dan seterusnya, ya. Lalu do, ya, lalu do, lakukan, ya. Jadi kita menggunakan aturan perulangannya di sini, ke strukturnya adalah do while, ya, do while. Lalu di sini dipasang formula fx sama dengan K1 cross power x, 3 plus K2 cross power x, 2
plus K3 cross X, karena pangkat 1 tidak perlu ditulis powernya, ya, dan tambah K4, ya, X-nya pangkat 0 jadi 1. Turunannya itu adalah, ya, di sini juga kita bisa menggunakan formula turunan, tapi tidak perlu berdasarkan soal kita sudah lihat. Maka ini kita tulis kata pangkat 3, maka turun ke bawah menjadi 3 kali X K1 kali power X, 2, pangkatnya berkurang 1, 2 kali K2, ya, X ditambah K3, ya, tentu saja suku keempat hilang karena tidak ada X-nya pangkat 0. Lalu kita hitung X2 sama dengan X kurang Fx per Fx1. Kita hitung F2-nya, ya, F2-nya berdasarkan formula soal, ya, formula soal. Lalu ditampilkan di layar monitor nilai-nilai, yaitu nilai X diatur lebarnya 15, nilai Fx diatur lebarnya 15, nilai Fx1 ini turunan, ya, Fx1 itu artinya turunan. Karena di sini kita tidak bisa menulis F aksen, ya, aksen tidak dikenal dalam variabel name, ya. Jadi maka kita tulis Fx1 ini artinya F aksen 1, ya. F aksen X maksudnya diatur lebarnya 15, kemudian X2 diatur lebarnya 15, lalu F2, ya, F2 di ujung. Oke. Lalu di sini dipersyaratkan, ya, bahwa, ya, ya, bahwa if F2 lebih kecil 0 artinya negatif, maka F2 kali sama dengan min 1, artinya ini absolut, ya, karena sudah dicoba dengan fungsi absolut tapi tidak menanggapi, ya, tidak memiliki properti ABS absolut. Tapi kalau dengan menggunakan handphone, ya, kalau kita menggunakan handphone dengan C++, C++, ya, nanti kita lihat contohnya di handphone. Kalau di handphone dia menerima, ya, dia mempunyai properti absolut. Jadi dengan menggunakan ABS, ya, dengan menggunakan ABS F2 itu absolut. Tapi dicoba di sini dengan ABS ternyata dia tidak mengerti, ya, tidak mengerti komputer. Oke. Maka diakalilah dengan mengkalikan dengan -1 supaya jadi absolut. Ketika ditemukan F2-nya itu lebih kecil dari 0. Ya. Tidak ada masalah, ada banyak jalan yang kita bisa tempuh ketika satu properti tidak dapat menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Ya. Lalu X yang kita cari itu adalah sama dengan X2 ketika memenuhi ini, dan ketika F2-nya sudah lebih besar, sorry, seharusnya dengan tanda sama dengan, tapi ini tidak digunakan, tapi hasil ya tetap, ya, karena memang ada jaraknya cukup besar lebarnya, jadi sama dengan atau lebih besar tanpa sama dengan pun hasilnya sama. Kemudian ganti baris, ya, ganti baris, lalu ditentukanlah X taksiran, yaitu X yang terakhir kita peroleh, X2 terakhir yang kita peroleh, ya. Nah, kemudian ganti baris, lalu di sini tekan sembarang tombol untuk keluar, karena pada saat hasil ini sudah keluar dia diam, artinya kita bisa amati hasilnya dengan tenang. Kapan kita menutupnya itu akan tergantung kepada usernya, ya, kepada usernya. Dengan apa perintahnya? Dengan get, ya, get, ya. Jadi get itu adalah perintah kepada microprocessor untuk mendiamkan, ya, untuk menghentikan proses, ya, proses selama usernya belum memasukkan nilai dari keyboard. Kalau di dalam program-program aplikasi yang kita dapat dari penjualan atau download itu biasanya dikatakan
press any key to continue, itu ditahan hasil dengan perintah get, ya. Maka di sini didahului dengan penampilan kalimat tekan sembarang tombol untuk keluar, ya, supaya user paham, ya, bahwa ini kalau kita sudah merasa cukup melihatnya, menilainya hasil yang kita peroleh, maka mengakhirinya dengan cara menekan sembarang tombol, ya. Ya, saya kira itu hasilnya seperti ini, sama persis, ya. Cuma karena di sini eh, tidak dibatasi desimalnya, ya, jadi dia kelebihan satu. Jadi di sana tadi di ilustrasi tabel contoh perhitungan itu adalah XT sama dengan 1,73205. Ya, satunya nggak ada, tapi karena di sini dia tampil secara default dengan 6 desimal, ya, dengan 6 desimal, maka desimal 6 yang ke-6 itu adalah satu, ya. Perhatikan di dalam aturan pemotongan, ya, di dalam kesalahan-kesalahan yang bisa, kenapa kita bisa mendapatkan harga yang sedikit berbeda-beda, itu karena pemotongan, ya. Penentuan jumlah desimal itu akan mempengaruhi hasil-hasil selanjutnya, ya. Saya kira itu, tekan sembarang tombol untuk keluar. Jika ketika diklik tekan sembarang tombol, maka hasil yang kita lihat ini hilang, ya, hilang, kembali ke program pemanggil. Ya, jadi seperti itu, ya, seperti itu membuat program, ya, menuliskan program, ya, dengan metode apapun, ya. Cuma kebetulan di sini di metode Newton, ya, di metode Newton. Silakan diuji, dicoba lagi, ya, dicoba lagi dengan hitungan manual, dicoba lagi dengan hitungan manual, dan coba dengan program, ya. Nah, program ini penting karena untuk memproses dengan sangat, dengan super cepat, ya. Ya, oke. Saya kira itulah yang saya bisa jelaskan dalam pertemuan ini, ya. Kita akhiri, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan apa ini dituliskan pertanyaannya pada kolom komentar video ini, ya. Silakan ditulis pertanyaannya pada kolom komentar video ini. eh, saya akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.